rangkaian dari PCB ini yang ini dia. Ini rangkaiannya. Yang ini untuk RFID, yang ini untuk servo. Kemudian pin untuk servo disediakan pin 5, pin 6, dan pin 9. Servo 1, servo 2, servo 3. Ada 3 servo. Ini 1. Kemudian ini 1 lagi. Ini 1 lagi. 3 servo. Nah, nanti kita coba 3-3-nya, tapi 1 lagi. Kita mulai dari RFID dulu. Nah, karena ini tujuannya servo ini kan buka pintu. Nah, yang punya kartu begini, kartu RFID ini masih blank nih. Ini namanya blank nama di sini. Namanya di sini Arnold. Ah, gitu. Kita kalau buat sendiri, library-nya udah repot kali. Kita minta tolong sama si Gemini. Tolong bantu saya buatkan program membaca kartu RFID dengan menggunakan modul RC522 di Arduino. Dia bilang tanda putar-putar ini dia berpikir, bukan berpikir kali, internet kita lambat. Jadi dia bilang perlu Arduino Uno atau Nano atau sejenisnya kartu, yang inilah kartu ini. Kemudian kabel-kabelnya, ya adanya begini juga pakai garis kunci. Nah sama ini, cuma namanya beda itu. Kabel jumper, breadboard, kalau nggak breadboard itu PCB. Kemudian ini ada, nah koneksi pin yang diminta di sini, yang saya tunjukkan tadi, yang ini dia. Jadi ini kita tulis lah ini bahwa SS// itu pin 10, reset pin 8, kita catat lah itu. Kemudian kita lihat di sini lagi, yang ini udah pasti ke tempatnya lah sambung. ECK, MISO, MOSIP, ini tidak terhubung, ground, VCC, ya sesuaikan ya. Buka Arduino, kemudian sketch, include library, cari yang ini. Kalau nggak dapat, cari di GitHub. GitHub itu kumpulan library Arduino. Lalu inilah program yang dia buat. Kita copy, dipindahkan ke new sketch di sini. Lalu sesuaikan pin tadi. Apa ini save selectnya pin 10 udah. Tapi yang ini pin 8 kita ganti. Karena itu yang terhubung di PCB kita. Perintahnya kan cuma ini aja. Tampilkanlah nomor kartu itu. Nah, kemudian ini simpan. Tes RFID. Kebiasakan simpan. Kalau satu saat perlu, kita tinggal cari file namanya RFID. Muncul program tadi. Nah, walaupun kita cuma copy, belum tentu ada yang ketinggalan. Bisa tanda koma, titik koma, biasakan dikompil dulu. Kalau seperti ini berarti nggak ada yang salah. Lalu baru kirim ke sana, lihat ini ada. Dia nyambung di COM 4, tidak tersambung katanya. Kita suruh dia lari ke COM 4-nya. Nggak tersambung, dia di COM 3, baru dia mau terkirim ke sana. Kalau enggak, nanti dia bilang serial COM tidak ada atau sibuk segala macam. Nah, udah masuk ke sana, kita lihat kemari. Ini namanya serial monitor. Tempelkan kartu ke modul. Coba, inilah kartunya. Yang namanya Arnold. Nah, nomornya D1 A9 EE44. Lalu ini yang pakai apa tadi? Ini 632F BD1D. Kan beda nomornya kan. Jadi sekalian dokumentasi buktinya, saya tidak ngomong sendirian, biar kita wajib kuliah, biar masuk kalian ke apa sekali, ke nanti pikir orang aku sendirian ngomong, ada dokumentasinya sedikit gitu lah. Nah udah jadi kan, kita kan nggak ada ilmu kita ini, cuma minta tolong punya, haruslah kita tahu apa yang kita perlu. Nah udah jadilah seperti yang ini. Soalnya ini sekarang
memang ya seharusnya waktu sebelum mid semester ini udah tahu semua ini struktur bahasa C, apa artinya include, cara mengambil library, define, apa segala macam itu sebelum mid semester itulah. Itu tanggung jawab orang itulah, tak siapapun dosennya. Nah berikutnya ini kita mau kalau kartu diletakkan di atas ini, maka pintu terbuka. Entah mau mengambil, entah kunci loker, entah apa, itulah itu. Tolong tambahkan program di atas. Jika nomor UID tertentu terdeteksi, maka Serpo bergeser ke 120 derajat. Karena Serpo dia main derajat-derajat ya. Ke 120 derajat. Jika tidak, maka Serpo ke 30 derajat. Artinya ini nutup. Kan sederhana permintaan kita. Lalu kalau dia ke 120 derajat, kemudian ya maunya berhentilah sebentar. Lalu kita buat di sini tunggu 3 detik mengambil sesuatu. Jika tidak, kembali ke 30 derajat nutup lagi. Oke. Lalu dia kasih tahu lagi apa aja yang perlu. Perlu 1 Serpo, jumper-jumpernya dan lain-lain. Nah kita lihat di rangkaian kita ini Serpo disambung ke pin 5, pin 6, pin 9. Serpo di pin 5, 6, dan 9. Ini enggak sembarang pin, harus pin PWN. Ini nomor pin. Pin yang bisa dipakai 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. 10 dan 11 kan sudah dipakai di RFID tadi. Pin 3 ada keperluan lain, sehingga yang tersedia untuk Serpo ini 5, 6, 9. Kita teruskan kemari. Pakailah D3, D5, D6, D9, D10, D11. Dalam contoh ini D3 dalam program dia. Inilah program yang tadi. Setelah ditambahkannya copy, kita kembali ke ada sini Serpo pin 3. Edit nomor pinnya sesuai dengan yang ada di rangkaian kita. Ini pin 8. Kita lihatlah 5, 6, 9. Lihat PCB kita. Dibesarkanlah rangkaian. Serpo 1, Serpo 2, Serpo 3. Tadi kan sudah ada nomor RFID tadi. Nah, ya kan nomor RFID. Jadi kita lihat dulu nomor RFID yang tadi. Ini kita anggaplah cuma si Arnold yang diizinkan. Ini nomor dia. Kemudian yang ini diisi kemari di nomor yang sudah tersedia ini. Bahwa di sinilah masternya. Nah, kan kelas ini kan masternya si Arnold. Ini D1, kemudian A9, kemudian EE, kemudian 44. Ini nomornya. Kita simpan. Nah, udah jadi seperti ini. Kita tambahkan dulu powernya. Karena untuk memutar Serpo itu dia perlu daya lebih besar. Jadi biar diambilnya dari adaptor. Kemudian ini ada warna ini hitam, merah, kuning. Yang merah ini positif. Jadi kalaupun terbalik kita pasang, paling nggak mau jalan dia. Karena merahnya tetap di tengah. Tapi kalau mau pastinya, lihatlah PCB kita. Bawa ground yang di bawah ini. Berarti yang hitam yang sebelah sini. Oke, kita kirim. Kita belum baca programnya semua. Kita kirim saja dulu. Sampai tahu errornya. Nah, ini Serponya dia melihat ini. Nah, inilah. Anggaplah begitu. Nah, sekarang ini kartunya. Tempelkan kartu pada RFID, tempelkan. Nah, kan lo putar ya kan. Kalau yang lain yang ini, kamu lihat. Ini kan Serpo ada 3. Nah, ini Serpo ada 3 ini. Jadi kita buat di tempat yang satu lagi, kita isi. Ya, saya bikin ini beda-beda di atas supaya tahu Serpo mana yang masuk lah gitu. Tolong bantu saya
tuliskan program dalam Arduino untuk membaca 3 kartu dari RFID. Ini ada kartu ini berapa biji ini? Sebentar nyala gitu. Untuk setiap kartu menggerakkan servo yang bersesuaian. Kalau kartunya yang ini, servonya ini. Kartunya, servonya ini, kartunya, servonya kayak gitulah. Jadi sebelumnya nanti kita pakai dulu program yang lama untuk mencatat nomor kartu ini. Ini nomor berapa, ini yang waktu itu sudah dicatat, ini nomor berapa gitu. Nah ini dia, sudah dibuatkannya kartunya, apa ini programnya. Jadi kita copy program ini ke sini, program baru, copy ke sini. Nah jadi kalau kita perhatikan ini dari atas, yang perlu nanti pertama sekali nomor-nomor kartu ini. Nah untuk bisa mendapatkan nomor kartu ini, kita pakai program yang lama. Program yang lama yang namanya tes RFID. Jangan yang ada servonya, sudah tenggelam. Kita perlu yang itu mendapatkan nomor-nomor kartu. Ada yang bawa spidol, mau bikin capnya dulu ini ABCD gitu, biar tahu nomor-nomor pin yang tersimpan di sini. Jadi yang ini kita kirim dulu ke sana untuk mendapatkan nomor kartu. Ini untuk scan RFID, kita sesuaikan dulu pinnya, pin SS10, pin reset 8. Nah, cocok. Tidak bisa kirim, mungkin nomor pengiriman belum kita kasih tahu portnya. Oke, udah muncul. Kita mau lihat di serial komunikasi. Ini yang A ini. Nah, ini yang A. Yang A, kita catatlah yang A. Ini kalau malas mencatat, copy kemari lah. Oke. Kemudian yang B, copy lagi. Baru yang C, 3 aja lah ya kan. Yang penting sudah ada dia masing-masing. Kita simpan dulu, nanti kayak waktu cari. Nah, kita sesuaikan sekali lagi. Ini pin 8 ini pas 10. Kemudian servo kita 569, ini bikinnya 567, terganti 9. Nomor kartu ini 43, kemudian ini 78 1F, dan ini 00 44 D1 11 00, ini 85, kemudian DF 1F, kemudian ini 00 lagi. Oke, belakangnya 00 semua. Lihat lagi, coba dekatkan kartu ke reader. Nanti ada permintaan 90 derajat. Nah, nggak apa-apa, yang penting ada. Oke, kita kirim ke sana. Nah sekarang ini A, yang ada A begini. Nah yang itu yang bergerak. B, nah yang ini bergerak. C, nah kemudian barangkali ada tambah-tambahan yang lain ini. Ada waktu, ada micro SD. Ini tambah di sini. Tolong ditambahkan ke program di atas untuk membaca waktu dari DS3231, menyimpan data waktu dan nomor UID ke micro SD. Tampilkan interaksi di I2C LCD 1602. Kalau nggak nanti bikinnya yang 4 baris, yang macam-macam gitu. Kita kan yang cuma 2 baris. Udah selesai seperti ini, nanti jadilah tugas saya ini, proyeknya. Karena cuma sampai di situ ya. Ini kita pasangin dulu lah. Ini micro SD di sini, kemudian ini LCD ya kan. Karena kalau terbalik nanti bukan cuma LCD-nya rusak, yang lain juga. Ini jamnya ada jadi semua. Dia baca jam, dia baca kartu ini tadi, ditampilkan di display, gerakannya servo sesuai dengan nomor. Pekerjaan kita selanjutnya setelah yang ini menyesuaikan nomor-nomor ini tadi. Nanti ada new sketch. Copy ke sini yang dikasih si Gemini itu.
Kemudian perhatikan kembali dari atas. Ini pin nomor 8. Kemudian lihat lagi, ini 569. Yang ini 3F. Karena ini dulu alamat LCD kita. Kemudian yang ini kan repot lagi ngetik-ngetiknya. Copy aja dari sini. Karena ini sama yang ini. Kalau kalian lihat di sini, tulisannya pun sama. Jadi kalau sama ini copy aja. Pindahkan kemana. Lalu ini posisi 90 derajat bikinnya biar agak jauh dia. Tapi kira 120. Karena dia sampai 180 bisa. Udah. Kemudian apa lagi? Paling nanti di sini yang salah waktu. Karena belum setting waktu kan gitu. Jam berapapun dia buat ya jam segitu lah. Kemudian kita lihat nama file penyimpanan data. Biar nanti tahu kita carinya di mana. Apa nama filenya. Satu, dia tidak boleh nama file itu panjang kali. Nah ini 8 dia buat. Log garis LFD 8 bisa. Nah, jangan lewat. Oke, kita periksa dulu. Entah ada yang salah. Mana tahu. Nah, waktu copy paste itu ada yang ketinggalan. Oke, nggak ada masalah. Jadi bisa jadi buat di sini project ini. Karena tadi udah di-compile ternyata nggak ada salah. Kita bisa kirim aja langsung ke. Tapi karena dia masih berada di ujung sebelah sana, masih sempat dia cari. Lihat. Oke.